Selamat malam teman-teman. Kali ini saya tuh mau review ya teman-teman ya, video saya yang penting, video saya yang ini mengenai dokumen ekspor dengan sistem. Ini penting sekali teman-teman. Tapi suka kadang-kadang ada yang nyepelein, padahal ini penting sekali. Untuk pemula ini juga bisa buat belajar. Terus karena saya dulu juga belajarnya begitu gitu loh, sampai saya bisa menguasai sekali dari itu gitu loh. Ini yang saya mau bagikan gitu loh ke teman-teman. Terus kalau untuk yang teman-teman yang udah pengalaman gitu juga, ini juga penting juga buat koreksi ya teman-teman ya, buat koreksi ini penting juga karena untuk mencegah risiko unpaid nanti teman-teman. Unpaidnya tuh ya bukan unpaid sama itu tertunda, jadi kan kalau kayak saya kan udah cerita kalau RC itu, kalau ekspor tuh kan kebanyakan kalau yang banyak yang nilainya besar gitu kan kebanyakan pakai RC kan, karena RC itu ini apa menguntungkan kedua belah pihak kan, dibayarnya tuh pasti gitu loh kan. Misalnya Edside ya, LC Edside itu 14 hari paling lama itu teman-teman, ada yang 10 hari juga ada gitu, paling lama tuh 14 hari itu pasti dibayar kalau kita udah ngerjakan dokumen tuh dengan benar. Nah ini dokumen yang ekspor dengan sistem ini sangat membantu teman-teman supaya kita tuh benar, yaitu untuk mencegah unpaid itu nanti. Karena kalau nggak sesuai dengan LC itu udah bank udah patokannya nggak bisa nggak bisa bayar berdasarkan LC, tapi udah ke buyer acceptance ya, tergantung bayarnya itu nanti gitu, bisa sampai berbulan-bulan itu nanti gimana bayarnya aja gitu. Jadi ini penting sekali nih dokumen, ngerjain dokumen dengan sistem. Makanya saya mau review lagi. Kadang-kadang karena LC itu kadang-kadang tuh kayak yang berbelit-belit gitu, kata-katanya tuh kan seperti kayak yang berliku-liku berbelit-belit, padahal nanti kalau teman-teman perhatiin ini benar-benar gitu ya, dokumen ekspor dengan ekspor dengan sistem ini dengan LC-nya nanti lama-lama kita apal kan, kalau udah sering gitu kan apal. Walaupun LC itu berliku-liku nanti larinya ya ke situ lagi, larinya ke prinsip itu lagi tuh, dengan sistem itu mengerjakan dokumen dengan sistem itu kan prinsip semua gitu loh teman-teman. Itu makanya itu penting sekali. Ini juga bisa buat ini kalau misalnya ini juga ada kaitannya dengan video saya yang terakhir yang mencari buyer dengan ini via buying agent itu kan 75% deal saya bilang ya. Nah itu kan kita harus meyakinkan kan, lah ini kita bisa pakai buat senjata gitu, buat pegangan kita gitu loh. Makanya saya review lagi gitu untuk supaya teman-teman pelajari benar-benar nih, penting sekali teman-teman jangan dianggap sepele gitu loh. Nah ini sekarang dengerin ya teman-teman ya, dengerin saya review lagi, pendek ininya tapi penting sekali gitu. Nah teman-teman, namanya tuh LC form ya, ini ya namanya LC form. Itu saya dulu dapatnya dari Pak Braja BNI ya. Bagus sekali ini teman-teman sistemnya. Orang yang bahasa Inggrisnya lemah pun bisa itu ngerjain ini ngerjain dokumen. Nanti ntar saya jelasin ya gimana caranya. Saya dulu pertama kali belajar juga pakai ini gitu kan. Saya pertama kali kerja dulu bisa eksportir juga baru tiga di Bandung ya, baru kan sekarang mah udah ratusan, dulu mah eksportir baru 3 di Bandung. Bank Devisa baru 1. Saya tuh bingung jebret dikasih LC terus sama suruh ngerjain dokumen kan. Orang yang masih baru kan bingung gitu loh, gimana caranya gitu, bingung sekali saya. Nah
mau tanya ke siapa, kan susah. Dulu ke ekspornya juga baru 3, nggak tahu saya, nggak ada yang kenal lagi ya. Nah, nggak ada yang bimbing, saya itu bingung waktu itu. Terus saya dikasih LC form ini sama sistem ya ini ya, dari orang BNI itu Pak Braja namanya. Nah, saya jadi ngerti gitu, langsung saya bisa gitu loh. Nah, caranya tuh gini teman-teman. LC-nya itu tuh distabiloin sama dia. LC-nya distabiloin ya. LC number berapa distabilo, tanggal LC, opening bank distabiloin, rate shipment date distabiloin, exporter distabiloin, importer distabiloin, terus shipment from Indonesian port to mana gitu ya, distabiloin. Terus description of goods dia stabiloin, terus unit price dia stabiloin, udah itu segitu ya. Nah terus suruh ngisi, kitanya suruh orangnya yang nanti kita mau suruh siapa gitu ya, yang ngerjain dokumen tuh suruh ngisi gitu. Kita kasih LC form ini yang masih blanko sama LC yang udah distabiloin itu tadi, dia suruh ngisi sendiri gitu. Suruh ngisi berdasarkan LC form ini, berdasarkan yang tadi kita stabiloin itu, LC yang kita stabiloin. Nah terus sama dikasih nomor 15 data-data verpacking. Jadi data-data verpacking itu data dari perusahaan, dari gudang ya, barang yang mau dikapalkan sekarang itu apa gitu. Nah itu datanya ada di verpacking kan. Nah dia dikasih itu, terus dia suruh ngisi sendiri. Terus dia sambil sama data nomor 15 dia suruh ngerjain invoice, packing list, terus certificate of origin, export license, VCI. Kalau ya salah satu ya, kalau Europe ya pakai export license, kalau VCI itu untuk yang USA. Nah dia suruh ngerjain dokumen, bisa teman-teman, karena kan dari nomor 1 sampai nomor 8 itu kan ini udah ada semua ya di LC. Terus invoice-nya kan udah baku gitu loh, format invoice baku ada semua di nomor 1 sampai nomor 8. Dan paling juga quantity dia lihat di data verpacking kan. Nah kuantitinya berapa, tinggal dikaliin aja unit price-nya. Unit price-nya kan udah kita stabiloin juga tadi. Ya tinggal dikaliin aja berapa kan udah ada ya kan. Bisa kan dia bikin invoice, datanya juga udah ada semua. Nah bikin packing list juga bisa dari situ juga kan datanya. Certificate of origin, export license, VCI itu pilih salah satu ya, tujuannya kemana. Nah itu kan isinya juga data invoice semua, ya pasti bisa dia kerjakan gitu loh teman-teman. Shipping mart kan udah jelas ada di semua dokumen ya. Nah sebetulnya bagus sekali ini kelihatannya sepele ya teman-teman ya, jangan anggap sepele, tapi justru dengan ini jadi kita bisa gitu loh ngerti. Orang-orang yang yang awam pun jadi ngerti gitu dengan cara begini gitu. Kata saya sih itu yang bikin sistemnya itu yang jago loh. Enggak, ya saya dapatnya dari BNI, nggak tahu siapa yang bikin, tapi saya dapatnya dari BNI, dari Pak Braja itu ya. Mungkin waktu dulu Pak Brajanya mungkin di training ya, waktu pertama kali mau jadi ekspor impor itu mungkin dia di training, nggak tahu dari pentrainingnya itu mungkin konsultan yang bikin. Yang bagus sekali ini teman-teman, jangan anggap enteng, jangan anggap sepele ya. Nah terus certificate of origin, export license, VCI itu kan juga baku juga kan, semua kan udah baku itu. Formatnya begitu, itu malah internasional. Isinya ya data invoice sama packing list. Udah jadi kayak ini sekali teman-teman, ini jangan anggap enteng lah, ini bagus sekali bener. Nah sekian teman-teman, selamat malam.